Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berbincang-bincang kembali berkaitan dengan perbandingan agama. Ya, setelah beberapa hari sebelumnya kita rehat, ya, kita istirahat berkaitan karena aktivitas, sehingga untuk share video agak terkendala begitu, ya, berkaitan dengan kegiatan itu. Hari ini yang akan kita bicarakan, seperti yang saudara bisa lihat di monitor ini, di video ini, kita membahas satu kitab yang begitu fenomenal dan penuh dengan kontroversi, ya, di antara umat Islam dan umat saudara kita yang beragama Kristen, ya, beragama Kristen. Satu kitab yang penuh dengan misteri begitu, ya, yakni Injil Barnabas, ya, yang sebetulnya ini tidak asing, ya, kitab ini sudah lama dikenal oleh baik umat Islam maupun di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini. Saya punya kitabnya, saya punya Injilnya. Injil Barnabas ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di monitor itu juga covernya sudah saya saya tampilkan. Nah, topik permasalahannya atau topik pembahasan kita adalah suatu pertanyaan yang besar dengan Injil Barnabas ini. Ada apa sebenarnya dengan Injil Barnabas? Ya, saya katakan tadi satu kitab yang penuh dengan kontroversi, karena di satu sisi, khususnya di agama atau di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, mereka tidak menerima dengan keberadaan kitab Injil Barnabas ini. Sementara mereka hanya menerima Injil-Injil kanonik yang seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes begitu, ya. Sementara Injil Barnabas sendiri mereka tidak bisa terima. Alasannya sebetulnya banyak sekali, ya, kenapa dan mengapa gitu. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan Injil Barnabas? Kalau kita pertanyakan kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kenapa mereka menolak Injil Barnabas? Alasannya itu nyaris bermacam-macam, ya, beragam permasalahan ataupun alasan yang mereka sebutkan. Dikatakan Barnabas ini rasul palsu lah, kitab ini kitab palsu, ya, karena isinya tidak sesuai dengan ketentuan kriteria kitab suci di dalam agama Kristen, itu menurut mereka. Dan banyak yang lainnya, ya. Ditambah lagi dikatakan Injil Barnabas ini baru ada itu di awal abad ke-16, padahal manuskripnya yang memang baru ditemukan setelah dimusnahkan, ya, sekian lama, berabad-abad lamanya, sehingga ditemukan di awal abad ke-16 itu manuskrip berkaitan dengan Injil Barnabas itu sendiri. Nah, ternyata isi dari Injil Barnabas itu berkembang nyaris ke seluruh dunia, termasuk kita ke Indonesia, sehingga keluarlah ini namanya terjemahan Injil Barnabas, ya, terjemahan Injil Barnabas, ya. Setelah saya membaca isi Injil Barnabas itu dan saya kondisikan dengan alasan-alasan yang diutarakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, kenapa mereka menolak Injil Barnabas itu sendiri. Ternyata saya rasa bukan itu masalahnya. Bukan karena Barnabas nabi palsu. Justru
Barnabas ini salah satu termasuk murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Ya. Melihat dari isi dari tulisan ini dan sejarah kehidupan Barnabas sendiri, Barnabas sendiri hidup dengan sangat dekat dengan Rasul, dengan Nabi ya, dengan Yesus itu sendiri ya. Dan kisah-kisah atau cerita-cerita yang ada di dalam Injil Barnabas ini begitu menggambarkan tentang kedekatan Barnabas dengan Yesus. Nah, di samping itu saudara sekalian, hal yang penting di dalam Injil Barnabas sebenarnya ada beberapa yang menurut saya inilah penyebabnya kenapa mereka tidak mau mengakui tentang keberadaan Injil Barnabas itu sendiri. Ya. Kita bisa lihat misalnya di dalam Injil Barnabas itu bab ke-39, kita sama-sama baca. Ya. Adam memohon kepada Allah, dia berkata, Allah hadiahkanlah kepadaku tulisan ini di atas kuku-kuku jari tanganku. Lalu Allah memberikan kepada manusia pertama itu di atas ibu jarinya tulisan itu. Di atas kuku ibu jari tangan kanan, tangan kanan, tulisannya hanya adalah Allah Maha Esa. Dan di atas kuku ibu jari tangan kiri tulisan Muhammad adalah pesuruh Allah. Maaf ini saya potong potongan fotonya karena memang dia berada pada halaman yang berbeda. Jadi saya ambil bagian itu. Ya, dia menyambung karena dia yang di atas itu di akhir halaman. Kemudian Muhammad adalah pesuruh Allah. Kemudian dengan kasih sayang selaku bapak manusia pertama itu mencium kata-kata itu. Bapak pertama itu maksudnya adalah Adam ya. Bapak manusia pertama adalah Adam. Dan mengusap matanya lalu berkata, dilimpahkanlah kiranya keberkatan pada hari ketika engkau akan datang ke dunia. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. Nah itu yang menjadi kabar dari Barnabas pertama. Dari di bab 39. Kita lihat di bab ke-41. Tulisannya begini, ayatnya berbunyi, Allah mengundurkan diri dan malaikat Mikail mengusir mereka keluar dari jannah. Dalam pada itu Adam sementara berputar menoleh, telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu, maksudnya pintu gerbang surga. Apa tulisannya? Tulisannya adalah hanya ada Allah yang Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Ini kalimat syahadat ternyata ada di dalam Injil Barnabas. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah atau Allah itu Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Oleh sebab itu sedang menangis, ia berkata, semoga hal ini menjadi keridhaan Allah. Oh anakku, bahwa engkau datang segera dan mengeluarkan kami dari kesengsaraan. Ingat, Muhammad itu datang untuk mengangkat manusia dari kejahilian, kezaliman ke alam yang penuh hidayah dan petunjuk Allah. Minaz zulumati ilan nur, bahasanya begitu. Ya, kita lihat lagi di bab 44. Ya, bab Injil Barnabas bab 44. Tulisannya adalah, oh masa berkat ketika ia datang ke dunia itu. Percayalah padaku bahwa aku telah mengetahuinya dan telah melakukan salut kepadanya. Bahkan tiap-tiap nabi tengah mengetahuinya. Ya, berhubung bahwa semangatnya kepada berita kenabian atau nubuat mereka diberikan oleh Allah. Dan ketika aku telah paham kepadanya, jiwaku telah dipenuhi dengan penghiburan sembari berkata, oh Muhammad, semoga Allah beserta engkau. Dan mudah-mudahan dia mungkin menjadikan aku layak untuk membuka tali sepatumu. Karena mencapai ini, aku akan menjadi seorang Nabi Nasar dan orang kudus utusan Allah. Dan sehabis mengatakan ini, Yesus mengatakan terima kasih kepada Allah. Saudara,
Di bab 44 ini Yesus begitu mengagungkan Muhammad. Ya, mengagungkan Muhammad. Ternyata berita Yesus berita Muhammad dan Yesus itu bukanlah cerita bohong, ya. Bahwasanya Yesus begitu menghormati Muhammad, bahkan meminta dengan keberadaan Muhammad itu berharap Yesus sendiri bisa menjadi nabinya orang Nazaret dan orang yang kudus, utusan Allah. Begitu, dia bukan Tuhan. Begitu ya. Kita lanjut, saudara. Kita buka di bab ke-97, masih kitab Injil Barnabas ini. Di bab yang ke-97, apa tulisan ayat itu? Yesus menjawab, nama dari Mesias itu adalah terpuji, admirable. Ya, terpuji. Ingat, terpuji itu arti nama Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Perkataan Yesus atau pernyataan Yesus adalah nama Muhammad itu disebut oleh Yesus sendiri. Yesus menjawab, nama dari Mesias itu adalah, jadi yang Mesias itu adalah Muhammad. Artinya terpuji. Ya, admirable. Karena Allah sendiri memberi nama itu. Nah, nama Muhammad itu datangnya dari Allah. Begitu ya. Ketika dia telah menciptakan rohnya dan menempatkannya dalam sebuah kemuliaan surgawi. Ya, Allah bersabda, tunggulah Muhammad, karena demi engkau aku berkehendak untuk menciptakan surga, dunia itu, dan sejumlah besar makhluk. Tantangan itu aku jadikan suatu hadiah kepadamu. Akhirnya bahwa siapapun akan senang kepada engkau, akan diberkati, dan siapa saja akan mengikuti engkau, dan akan dilaknat apabila aku akan mengutus engkau ke dalam dunia itu, aku akan mengutus engkau sebagainya. Ada Nabi Muhammad itu dinyatakan ternyata dia memang betul-betul utusan Allah, dinyatakan dalam Injil Barnabas. Kita lihat di bab yang ke-112 masih dalam Injil Barnabas. Bunyi ayatnya, kematian yang buruk, aku akan tetap dalam noda beberapa lama. Waktu di dalam dunia ini akan tetapi apabila Muhammad datang, pesuruh suci Allah itu. Nah, jadi ternyata Muhammad diakui sebagai pesuruh Allah yang maha suci. Ya, nama buruk itu akan diangkatnya. Nah, dan ini Allah akan melakukan karena aku telah mengakui kebenaran Mesias itu, yang akan memberi aku hadiah ini supaya aku akan kenal ada hidup yang menjadi asing bagi kewafatan nama buruk itu. Ya, ingat dengan jelas nama Muhammad disebut lagi oleh Yesus. Kita lihat lagi di Injil Barnabas bab ke-136. Apa bunyinya? Dan ini Allah akan melakukan supaya setiap makhluk tahu bahwa ia telah menerima manfaat dari pesuruh Allah itu. Ketika dia akan pergi ke sana, semua syaitan akan memekik dan mencari untuk menyembunyikan diri mereka di bawah bara-bara membakar. Berkata seorang kepada yang lain, larilah, kabur, karena di sini datang Muhammad seteru kita, kata setan. Ya, mendengar ini, iblis akan memukul dirinya pada mukanya dengan kedua belah tangannya, dan sambil menjerit dan berkata, kami lebih mulia daripada aku, kamu lebih mulia daripada aku dalam sesalanku, dan ini adalah dilakukan tidak secara adil. Jadi setan sendiri takut, iblis sendiri takut dengan kedatangan Muhammad. Ya, ini menceritakan begitu. Yesus menceritakan kedatangan Muhammad itu ternyata ditakuti oleh bangsa jin dan bangsa iblis, oleh setan dan iblis. Ya. Kita lihat di dalam bab 163, Injil Barnabas bab 163. Yesus menjawab dengan kegirangan hati. Ya, ini perkataan saya Yesus lagi. Yesus menjawab dengan kegirangan hati. Dia ialah Muhammad pesuruh Allah. Diakui itu oleh Yesus. Dan ketika dia mendatang,
Dan ketika dia mendatang ke dalam dunia ini, genap bagaikan hujan membuat bumi memekarkan buah apabila untuk waktu yang lama hari tak hujan. Bahkan demikianlah dia akan menyebabkan terwujudnya amalan-amalan baik di kalangan para manusia melalui rahmat melimpah ruah yang akan membawanya. Ya, karena dia adalah suatu awan putih penuh dengan rahmat Allah, yang mana rahmat belas kasih itu Allah akan menyiramkan laksana hujan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini mengakui, Yesus mengakui melalui ayat ini bahwasanya Muhammad itu rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh sekalian alam. Ya. Muhammad membawa kebaikan, Muhammad membawa kesejahteraan, membawa keselamatan, dan akan menyelamatkan manusia dari jalan yang tidak benar kepada menuju jalan Allah. Diakui oleh Yesus dan dikabarkan itu oleh Yesus. Itu. Dan terakhir, kita lihat di bab ke-220. Apa yang ada dikabarkan oleh Injil Barnabas. Injil Barnabas, ya, berkaitan dengan kisah Muhammad. Di dalam Injil Barnabas bab 220 dikatakan, Yesus menjawab, percayalah kepadaku Barnabas. Ini pernyataan bahwasanya Barnabas hidup di zaman Yesus dan bahkan berjumpa Yesus. Barnabas adalah murid Yesus. Yesus berbicara langsung kepada Barnabas. Ya, Yesus menjawab, percayalah kepadaku Barnabas, bahwa tiap-tiap dosa, bagaimanapun kecilnya, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Mengingat bahwa Allah adalah marah kepada dosa. Oleh sebab itu, semenjak bundaku dan para pengikutku yang beriman yang ada bersama aku mencintai aku sedikit dengan cinta keduniawiannya, Allah yang Maha Adil telah berkehendak untuk menghukum cinta ini dengan kedukaan ini, agar nanti boleh tidak dihukum dalam nyala api neraka. Dan walaupun aku tidak berdosa di dalam dunia ini, namun semenjak orang-orang menyebut aku Allah dan putra Allah, supaya aku tidak diejek oleh setan-setan pada hari pengadilan, Allah telah berkenan bahwa aku diolok-olok. Jadi Yesus diejek itu, kalian saudara-saudaraku sekalian yang beragama Kristen, kalian mempertuhankan Yesus. Kata Yesus di sini, kalian mengolok-olokkan Yesus. Kalian mengejek Yesus itu, ya. Kita lanjutkan, ya. Orang-orang dalam dunia ini dengan kematian Yudas. Nah, berarti yang disalib itu benar-benar adalah Yudas Iskariot, ya. Membuat semua orang untuk percaya bahwa aku telah mati di kayu salib. Yesus digantikan oleh Yudas. Cerita penyaliban Yesus di dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya dia tidak disalib. Yang disalib itu adalah Yudas. Yudas yang menggantikan posisi Yesus dan diserupakan bentuknya seperti Yesus. Dan cemooh ini akan berlanjut sampai kedatangan Muhammad, pesuruh Allah itu, yang bila mana dia datang akan membuat penyesatan ini kepada siapa-siapa yang beriman kepada petunjuk Allah itu, ya. Sesudah berbicara begini, Yesus berkata, Engkau Maha Adil. Maksudnya Allah. Oh Allah Tuhan kami, karena hanya Engkaulah mempunyai kemaha kemuliaan dan maha besar tanpa pengakhiran. Saudara sekalian yang berbahagia, hemat saya, kenapa Injil Barnabas itu tidak diterima? Inilah sebabnya. Begitu banyak kisah, cerita, dan penyebutan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh Yesus di dalam Injil Barnabas. Misteri inilah yang menyebabkan ditolaknya Injil ini oleh umat Kristen. Kenapa demikian? Bahaya kalau berita ini diketahui, ya, diketahui oleh umat Kristen. Akan tergoncang akidah mereka, akan tergoncang keyakinan mereka tentang Yesus adalah Tuhan. Ternyata tidak satupun. Nanti kita kupas ayat ini yang menyatakan bahwa Yesus sendiri bertuhan kepada Allah. Ya, Allah, Yesus bukan, lihat di bab 220 ini, di pernyataan terakhir di situ Yesus mengatakan, sesudah berbicara begini Yesus berkata,
Engkau maha adil. Engkau itu siapa? Ya Allah. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Tuhan Yesus juga itu. Kata-kata kami, Yesus masuk di dalamnya. Hanya engkaulah yang punya maha kemuliaan dan maha besar tanpa akhirat. Jadi inilah kenapa Injil Barnabas ini tidak diterima oleh orang-orang Kristen. Karena di situ memuat betapa keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW itu diakui oleh Yesus. Saudara sekalian, inilah jawabannya. Ada apa dengan Injil Barnabas? Kenapa mereka menolaknya? Jadi bukan karena Barnabas itu seorang pembohong, bukan Barnabas itu sebagai nabi palsu, justru dia murid terbaik daripada Yesus alaihi salam atau Nabi Isa. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan membuka wawasan kita, menambah wawasan kita dan mengokohkan akidah kita, meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah dan Muhammad adalah memang benar-benar utusan Allah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.